Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nung Oman Saputra. Ibu Dari Nung. Iya, Ya. dari Kampung Kareo, Desa Jawilan, Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten. Masya Allah, tepuk tangan dong. Masya Allah. Mau bertanya AA? Iya Ibu, silahkan. AA, kan sekarang lagi ngetren berdoa dan mengeluh di sosmed. Itu hukumnya gimana ya? Ya. Lebih gimana baik ya? yang mana? Yang mana? Doa yang disembunyikan diam-diam atau doa yang disebarkan dengan tujuan agar didoakan orang lain juga? Itu pertanyaannya AA. Ya, oke. Nanti pertanyaannya dijawab sama Abu ya. Kita tampung dulu. Kita ke pertanyaan berikutnya, oke? Iya, boleh duduk, boleh. Masuk diri Ibu. Terima kasih AA. Iya, Baik, Ibu. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu Nung, siapa mau bertanya lagi? Ya, setelah Ibu Nung, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Ya, Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mimi dari Majelis Nurul Ikhlas Jawilan Serang. Mau bertanya kepada Ahilman. Kan banyak di film-film zaman apa nih, Bu? sekarang. Kalau kita sholat tahajud, banyak gangguan makhluk halus. Terus saya ngerasa auranya beda banget. Kalau tahajud, kalau sholat tahajud, kayak diganggu makhluk halus. seolah-olah tuh kayak lagi ikutin di belakang Iya, kita Bu ya? kayak ada Kayak yang ada makmum ngikutin, gitu ya ada di belakang yang kita. Ada yang ngeliatin. Ada ngeliatin. Ibu pernah gak ngerasain gitu waktu sholat? Enggak sih. Lah itu kan di film-film, ngapa ditanya? Itu kan cuma. Ya udah gak apa-apa dah. Ya udah, begitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jujur memang banyak juga orang yang terpengaruh oleh film. Gara-gara nonton film, mau sholat malam tuh mau ngambil wudhu. Karena itu kan malam juga teman. Dingin. Perasaan air belum dibuka udah ngoceh gitu. Ada yang perasaan karena kepikiran ayah. Seperti itu juga terjadi. Apakah betul tuh? Apakah itu termasuk godaan setan supaya kita tuh nggak melaksanakan ibadah malam hari gitu? Atau kita jawab dulu Ibu dong dulu gitu. Baik, Masya Allah. Bunda. Adik-adik? Oh. Pertanyaan pertama AA, gimana kalau ada orang yang berdoa di sosmed? Suka lihat nggak? Ada nggak? Yang di sini ada yang begitu. Yang mana orangnya itu? Hakikatnya tidak ada masalah Ya. jika kita ingin berdoa melalui sosial media, betul? Tapi yang jelas di antara cara agar doa kita mudah dikabulkan itu setidaknya harus punya dua. Satu, ikhlas. Dua, yakin. Ulangi, satu, dua, lebih keras. Satu, dua. Pertanyaannya, kalau kita doa di sosmed, kira-kira ikhlas atau tidak? Ayo. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing, betul? Betul. Ada orang yang berdoa, misalnya dia bikin status gitu ya. Ya Allah, semoga hari ini rezeki kami berkah dan lancar. Dia berdoa di situ ikhlas karena Allah. Kenapa dia doa di situ? Dia pengen mengundang orang lain mengaminkan doa kita. Betul ya. Betul? Boleh tidak? Boleh. Bagus tidak? Misalnya AA di sosmed suka bikin doa AA misalnya. Betul? Nanti AA share itu doanya. Berharap dengan izin Allah jadi dakwah. Ada orang yang mengikuti doa yang kami ajarkan, kami sampaikan. Bagus tidak? Jadi dakwah tidak?
Ada pahala tidak? Ada. Nah yang tidak boleh adalah hilang keikhlasannya. Ketika doa di sosmed, 1 jam kemudian yang like-nya dikit. Langsung. Dihapus lagi. Gara-gara yang like dan komennya dikit. Berarti dia berdoa bukan karena Allah, tapi dia butuh apa? Like, share, Likes comment. dan komen daripada yang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi yang pertama harus apa? Ikhlas. Boleh silahkan, tapi harus ikhlas. Dan yang kedua harus yakin. Berdoa bukan minta ke sosmed. Berdoa bukan minta ke manusia, tapi doa minta kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang bertanya, "AA lebih baik seperti apa?" Lebih baik pilih waktu terbaik, tempat terbaik, cara terbaik untuk berdoa. Tidak semua hal harus kita posting di sosmed, betul? Ibu doain suami, kan suka begitu kan? Ya Allah, semoga suami saya lembut hatinya. Kata orang tuh, berarti selama ini Kasar dong. jadi orang ada kecurigaan, ada buruk sangka yang khawatirnya kita tidak pernah hati-hati dengan apa yang kita hadirkan. Insya Allah. Pertanyaan kedua, AA. Sholat malam deh. Di film-film kan katanya itu ada film-film. Apa bener ketika malam-malam kalau sholat tahajud kayak ada makhluk halus ya? Ya jangankan makhluk halus, makhluk keras aja banyak itu malam-malam. Makhluk kasar bu, banyak. Dan yang namanya mohon maaf ya, kita semua meyakini selain kita manusia, dalam hidup ini ada makhluk yang lain, betul nggak? Yakin tidak? Adanya jin, yakin? Dan gak harus nunggu malam-malam, di siang hari pun ada, betul? Yang namanya godaan syaitan itu bisa datang kapan saja. Nah kalau kita bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat, seakan-akan ada gangguan, boleh jadi itu adalah hanya perasaan kita. Kalau iman kitanya kuat, kalau iman kitanya bagus, insya Allah sebanyak apapun godaan itu akan kita lewati, betul? Seberat apapun godaan itu akan kita hadapi, betul? Maka mohon maaf, bunda, adik-adik, Bang Bedu, pemirsa, biasanya kalau kita mau sholat tahajud itu godaannya dikit apa banyak? Banyak. Belum ngantuknya. Belum ngantuknya, betul? Belum malesnya, betul? Belum dingin air ke kamar mandinya, betul? Apalagi Bang Bedu? Ya belum, ntar takutnya pas kita lagi waladolin, pikir ada jam amin. Kena ketakutan kita, Iya, kena ketakutan. perasaan kita. Makanya wajar sholat tahajud itu godaannya berat, banyak, maka pahalanya juga besar. Makanya nanti ayah bunda pemirsa BTV yang dicintai Allah, dalam satu malam itu ada 3/4 malam. Ada berapa? Ada 3. Ada 1/3 malam pertama, ada 1/3 malam kedua, ada 1/3 malam terakhir. Jam-jamnya boleh nggak? Nah, ulangi, 1/4 malam yang pertama, yang kedua, 1/3 malam kedua, yang ketiga, 1/3 malam terakhir. Kapan jam-jamnya? Kalau isya kita jam 8 misalnya, maka jam 8, jam 9, jam 10 itu 1/3 malam pertama. Jam 11, jam 12, jam 1 itu 1/3 malam kedua. Jam 2, jam 3, jam 4 itu 1/3 malam terakhir. Lagi anak-anaknya tidur tuh. Itu lagi luar biasa kan? Nah kalau bunda tanya, di jam-jam berapa waktu terbaik untuk sholat tahajud? Maka jawabannya di 1/3 malam terakhir. Kurang lebih jam berapa tadi? Jam 2, jam 3, jam 4. Maka pilih waktu-waktu itu saat kita mendirikan sholat tahajud. Makanya izin,
Kalau ada orang yang banyak dosa, kemudian dia bangun di sepertiga malam terakhir, dia sholat tahajud, maka dosanya diampuni oleh Allah. Amin, amin, amin. Kalau ada orang yang punya kebutuhan, kemudian dia bangun di sepertiga malam terakhir, dia sholat tahajud, maka Allah penuhi kebutuhannya. Kalau ada orang punya masalah, dia bangun di sepertiga malam terakhir, dia sholat tahajud, dia minta kepada Allah, maka Allah akan angkat semua masalahnya. Maka ibu, jangan takut lagi dengan makhluk halus. Ya, bangun di sepertiga malam terakhir, insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.